Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya Rahayu. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan cerita praktek baik yang saya sudah terapkan di kelas. Baik, Bapak Ibu, pertama saya ingin menyampaikan, saya berdiri di sini bukan berarti saya memiliki kemampuan. Karena sekarang best practice yang akan saya bawakan itu berjudul penggunaan Wordle untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 3 SD Negeri 3 Banjaranyar. Nah, di sini sampelnya yang pakai kelas 3. Kenapa? Karena untuk komunikasi itu yang rasa lebih gampang ya. Karena kemarin yang kebetulan meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti dengan menggunakan media quiz Wordle dan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Nah, lanjutkan. Dalam best practice ini adalah 1. Pembelajaran yang kurang menyenangkan bagi siswa yang disebabkan oleh gaya pembelajaran yang tidak berubah atau monoton sehingga siswa cepat bosan dan jenuh dalam mengikuti pelajaran. Nah, monoton itu maksudnya kalau dulu seperti yang dikatakan Budek tadi kan ceramah aja digunakan metode ceramah, ataukah kita selingi hanya dengan tepuk-tepuk Bapak Ibu ya kan? Nah, praktek baik ini yang rasa penting untuk dibagikan karena praktek ini kita menggunakan Wordle dalam pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk dibagikan karena dapat dijadikan sebagai referensi bagi guru lain untuk dapat diterapkan di kelas. Kemudian dapat memotivasi diri saya sendiri untuk belajar mencari metode-metode apa yang akan diterapkan di dalam kelas. Nah, peran saya adalah sebagai guru atau fasilitator di dalam pembelajaran, di mana tanggung jawab saya adalah mengoptimalkan pembelajaran dan memaksimalkan sumber belajar kepada peserta didik serta mengatasi masalah yang telah ditemukan. Nah, upaya yang telah dilakukan itu adalah yang pertama dengan mendesain pembelajaran inovatif, kreatif, menarik, dan menyenangkan bagi peserta didik, kemudian dituangkan dalam kelas. Pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Nah, tantangan yang pertama itu bersumber dari peserta didik. Nah, dari peserta didik, sebagian besar peserta didik yang kurang berminat atau tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan menganggap pembelajaran agama Hindu itu sulit. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan belajar siswa. Nah, ini nanti mengidentifikasi dalam membuat media pembelajaran dan hanya menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru dan peserta didik kurang aktif yang mengakibatkan peserta didik menjadi jenuh. Kemudian penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran sehingga peserta didik sulit untuk memahami materi yang diberikan. Nah, seperti sekarang yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar siswa. Pada tahun ini, melaksanakan asesmen identifikasi awal dengan mencari informasi melalui wali kelas untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa dan sebagai dasar pengelompokan siswa. Seperti yang menjelaskan tadi, selain yang cari tahu langsung bagaimana
yang bisa memetakan kebutuhan siswa dan juga koordinasi dengan kesiapan guru dalam rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, menentukan akar masalah. Nah, rendahnya hasil belajar dan kreatif kita butuh persiapan di dalam melaksanakan pembelajaran, seperti misalnya kita harus membuat modul aja terlebih dahulu, kita siapkan mana media yang cocok kita gunakan. Nah, walaupun kita mencarinya, mungkin kita bisa mencari di sosial media, tetapi ada juga yang biasanya video seperti yang tadi yang sampaikan, apakah dengan video, apakah dia berupa tulisan atau gambaran. Nah, kemudian menyusun rencana aksi dan pembuatan evaluasi. Nah, guru membuat perangkat pembelajaran meliputi modul ajar, bahan ajar, media LKPD, dan instrumen penilaian. Yang kedua, penyesuaian pendekatan setelah identifikasi tantangan. Dilakukan, guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan menggunakan berbagai metode atau strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Yang ketiga, memberikan bantuan tambahan dari layar. Apa itu pembelajaran yang kita jelaskan pada saat itu. Kemudian internet. Dalam penggunaan wall ini kita juga menggunakan internet ini. Nah, bagaimana dampak dari aksi? Langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan media wall dapat memberikan anak-anak menjadi lebih kreatif dia. Kemudian peserta didik menjadi lebih fokus memperhatikan pelajaran dan lebih mudah dalam memahami materi. Dan peserta didik berkolaborasi dengan teman-temannya dengan lebih aktif dalam membuat proyek sesuai dengan materi yang adalah awal pembelajaran. Kemudian ini sudah mencakup pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sini kita sudah memetakan kebutuhan siswa, Bapak Ibu. Kita kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Bapak Ibu ini yang ajak anak-anak membuat sebuah bagan dari materi yang kalian jelaskan. Nah, di sini membuat bagan, kemudian ini mempraktekkan sebuah tarian. Sini yang suka menari, yang suruh membuat mempraktekkan tarian, yang suka menggambar, yang suruh mewarnai dan menceritakan. Seperti itu, menceritakan tari apa yang ada dalam gambar tersebut. Nah, di sini kita membuat sebuah pertanyaan, bukan sebuah pertanyaan. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan evaluasi akhir. Nah, di sini anak-anak bermain diagram, di mana diagram itu yang sudah buatkan soal-soalnya, yang siapkan soal-soal, nanti anak-anak yang akan menjawab seperti itu. Nah, kalau ini menggunakan diagram, kalau ini menggunakan kotak box. Dia membuka box, diklik boxnya itu warna apa yang anak-anak sekali diklik, kemudian muncullah soal yang harus anak-anak jawab di sini. Tuh, mungkin Bapak Ibu kalau ingin nanti membuat dodol, boleh Bapak Ibu kombinasikan dengan misalnya yang disukai atau pertanyaan, silahkan boleh disampaikan. Di slide berikutnya ada kata siapa? Iya, lupa nanti. Silakan. Di sini tadi saya merasa terinspirasi. Terima kasih Bro. Saya beri apresiasi dulu untuk Bu Tuyeni karena memperkenalkan best practice berupa yang saya katakan itu di wall-wallnya Bu ya. Kita memang diskusi waktu itu, tapi kita keterbatasan waktu, mungkin di pemetaan, di kondisi kelas kita nggak sampai diskusi sampai di wall-wallnya. Saya penasaran, tadi itu tertarik, saya dengar ada mawar, ada anggrek dan lain sebagainya, tapi saya nggak melihat jelasnya. Bisa nggak Ibu gambarin sedikit gitu, biar ada gambaran
untuk saya. Minta waktu lagi sedikit. Di materi pembelajaran agama Hindu yang coba membuatkan dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu kan login. Nah, login seperti yang jelaskan tadi. Nah, login di Google, Bapak Ibu bisa ketik di sini WordWall. Nah, WordWall. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu mengetik WordWall itu muncul gambar seperti ini, Bapak Ibu. Kan setelah Bapak Ibu mengetik WordWall, masukkan alamat email, nama, lengkap seperti yang jelaskan tadi. Nanti yang share materinya, ya. Nah, setelah itu muncullah seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, create activity. Nanti Ibu akan dihadapkan dengan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menggunakan yang mana saja. Ini yang menggunakan yang free. Kalau yang free itu kelemahannya Bapak Ibu nanti hanya bisa digunakan 5 kali permainan. 5 kali permainan. Nah, kalau Stiang di sini menggunakan ilmu kancil, Bapak Ibu. Nah, kenapa ilmu kancil? Kancil itu kan cerdik. Nah, yang coba karena yang sudah punya satu WordWall itu yang edit di sana. Yang edit di sana biar tidak cepat habis. Kalau sudah 5 permainan itu kan sudah tidak digratiskan lagi. Makanya dari itu yang edit yang sudah jadi seperti itu. Misalkan nanti Bapak Ibu lanjut ke sini, Bapak Ibu mau klik ini. Nah, boleh yang mana aja boleh. Ini Bapak Ibu klik. Kemudian nanti akan dimunculkan. Bapak Ibu boleh mengetik soal di sini. Misalkan yang pilih ini. Nah, di sini Bapak Ibu boleh mengetik misalkan mawar, gitu ya. Mawar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa isi gambarnya. Nanti sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu berikan di kelas. Nah, ini soal yang seperti yang buat. Bapak Ibu tinggal share ke anak-anak. Atau mungkin bisa langsung kalau kita sudah di layar, kita bisa langsung suruh anak-anak langsung jawab ke depan. Dia misalnya seperti ini Bapak Ibu jadinya. Nah, misalkan ini kita cari, nah di mana dia letaknya Bapak Ibu. Kita lengkapi mawar, kita bawa ke sini. Nah ini kartu huruf seperti yang Bu Kadek tadi jelaskan juga bisa kita gunakan Bapak Ibu. Sampai anggrek submit. Nah, itu akan terlihat jawabannya. Sudah Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ingin mengganti apa namanya itu gamenya. Kita pilih coba modelnya. Ya, modelnya. Kita coba menggunakan game show seperti ini. Ya, ini tidak jauh beda dengan kuisis Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, seperti ini. Di sini pengklik ya, klik. Tadi sudah disampaikan juga bahwa sudah diterapkan di kelas 1 sampai 6. Menurut saya sudah bagus dan apresiatif. Kemudian saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, kita di sini sudah punya banyak LCD, jadi jangan khawatir. Kemarin cuma perhatikan di hampir di setiap practice ya Bapak Ibu ya. Ternyata faktanya memang seperti itu ya, karena saya ternyata kurang perhatian dari orang tua. Jadi menurut saya ini fakta menarik. Ya, jadi kita misalnya mungkin nilainya kurang, itu ternyata tidak hanya dari faktor guru sama siswa saja. Ternyata di sini ada orang tua juga yang kurang memperhatikan. Ya, jadi ini juga dimasukkan bagi saya juga. Ya. Kemudian saya juga apresiasi Bu Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi plus juga IT. Ya, mungkin ini juga sebagai inspirasi buat guru-guru yang lain, apalagi WordWall ya. Menurut saya ini bagus
Wisis bagus, Bogor juga bagus. Karena menurut saya ada plus minus saya sendiri ya. Kalau di Bogor banyak ini ya modelnya, ada games, ada kuis dan sebagainya. Tapi keterbatasan tadi sudah disampaikan tadi. Mungkin Bapak Ibu pernah buka TikTok, kemudian melihat guru-guru yang inovatif ya, dengan di kelasnya yang aktif sekali. Ya silakan Bapak Ibu ditiru yang baik-baik, karena sosmed itu tidak hanya negatif, ternyata banyak yang positif. Mungkin kalau dia ingin kreatif bikin video TikTok terkait penerapan ini mungkin bisa viral, bisa sebagai inspirasi yang lain juga. Tapi ya itu ketika kita bermedia sosial kita harus siap dengan komentar positif dan negatif, karena kita nggak bisa pegang ketikan orang jari orang. Bahkan kadang kalau saya jadi sosmed itu WA story saja gitu karena ya itu harus siap komentar tersebut. Mungkin terakhir menurut saya sebuah pencapaian dari kita bersama ya, tidak hanya ini dan semuanya ternyata best practice kita ya, kalau Bapak Ibu lihat semuanya variatif dan semuanya bagus-bagus dan di luar ekspektasi ternyata bisa. Benar nggak Bapak Ibu? Ternyata bisa kalau kita lakukan. Bisa terapkan nanti di kelas masing-masing Pak ya. Dan tetap kita semangat dalam pembelajaran dan tetap Pak Ibu semangat. Iya, semangat. Oke, terima kasih. Ya, itu. Silakan. Oke, akhir kata. Silakan. Lanjut.